Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 801. Di sini, Ye Chen telah terbang keluar dari lembah Wanhua, seperti guncangan seluruh dunia, menuju ke arah Hang Yuezong. Sampai saat ini, pikirannya masih pusing, dan semuanya membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Hanya dalam 3 hari, pengalaman dan perjumpaannya membuat orang menghela nafas. Dan Demon King, Putri Moon Emperor, King Asteris, dan Sword King, yang bukan keberadaan duniawi, tetapi ia kebetulan bertemu dengannya. Namun, setelah mencemooh, keuntungan masih sangat membuahkan hasil. Mereka mencapai aliansi dengan Dan Cheng, aliansi dengan Istana Guanghan, dan sekarang mereka memiliki aliansi dengan Kaisar Pedang. Formasi ini sangat besar. Tepat sebelum fajar, Ye Chen kembali ke Hang Yuezong. Setelah memasuki balai Heng Yue, ditemukan bahwa pejabat tingkat tinggi Yan Huang dan Heng Yue semua ada di sana, duduk rapi dalam 2 baris. Yo, ada apa di sana? Ye Chen digantung lang-lang, tanpa tuan kecil dan pemimpin telapak tangan, tetapi lebih seperti saudara ipar kedua, secara sadar naik ke kursi paling pusat yang menghadap ke selatan. Jari pria tua itu penting, yang ini akan berpura-pura dipaksa. Baik Wu Daodaoren dan Gu Santong menggerakkan jari mereka seperti tongkat dewa, terutama ekspresi, benar-benar yang serius. Meskipun 3 mata rantai kuno dan pengikut Tao yang tak terbatas itu aneh, mata leluhur Tianzong dan Heng Yue masih berkumpul pada Ye Chen. Dan Cheng setuju untuk membentuk aliansi. Ye Chen menyeringai ketika semua orang menonton. Dan, aku juga menjadi penguasa Dan Cheng. Begitu kata ini keluar, semua orang di kuil terkejut. Keberadaan macam apa itu Dan Cheng, tapi itu adalah tempat berkumpulnya para ahli alkimia Dacu. Daya tariknya kuat, tidak sebanding dengan pasukan di kedua sisi Dacu. Sekarang tidak hanya telah sepakat untuk membentuk aliansi, itu juga telah menjadikan Ye Chen penguasa kota. Untuk sementara waktu, sekelompok orang tua memandang mata Ye Chen berubah. Malam ketika kami pergi ke Dan Cheng, kami menemukan yang terkuat di alam iblis, termasuk pendahulu Dan Chen, Dan Mo, dan Raja Iblis-Iblis Yu Yujiang yang tidak pernah muncul. Ketika semua orang terkejut, Ye Chen membuang sebuah berita bagus, itu segera membuat aula kabut. The Demon Realm, semua orang yang mendengar kekuatan kuno dan besar ini sangat tertekan. Pada tahun-tahun kuno, alam iblis melancarkan badai berdarah di tanah ini lebih dari sekali. Pada puncaknya, hampir menyatukan tanah. Jika Kaisar Yan lahir, dan pasukan kuartet menekan alam iblis, saya khawatir sejarah Dacu telah ditulis ulang. Pada saat ini, terutama orang-orang Yan Huang, wajah mereka adalah yang paling jelek, karena mantan realem iblis ditekan oleh Yan Huang. Sekarang realem iblis dilahirkan kembali, dan Yan Huang akan terdaftar sebagai musuh nomor 1. Mereka dapat memikirkan betapa ganasnya balas dendam dari Demon Realm. Istana Guanghan juga setuju untuk membentuk aliansi dengan kami. Ketika semua orang tampak jelek, Ye Chen di kursi tersenyum. Istana Guanghan. Setelah mendengar 3 kata ini, orang-orang yang terlihat jelek pada saat terakhir menjadi sedikit terkejut pada detik ini. Setelah berita yang tak terduga, ada kejutan yang tak terduga. Istana Guanghan yang diciptakan oleh Kaisar Bulan, berjanji untuk bersekutu dengan kami, tidak bisa digantung. Ye Chen tersenyum kecut. Gantung. Lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata. Istana Guanghan adalah penguasa tanah ini di era Yue Huang. Setelah bertahun-tahun, meskipun sudah turun, warisannya sangat dalam. Aliansi dengan Yan Huang Heng Yue bahkan lebih kuat. Pria kecil, aku penasaran, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan Istana Guanghan? Leluhur Heng Yue menatap Ye Chen dengan bingung. Itu kecelakaan. Aku melihat Putri Kaisar Bulan di Dan Cheng. Su menyadari keraguan semua orang, dan Ye Chen menjelaskan sambil tersenyum. Sejujurnya, aku terkejut melihat Qian Yu Yue di Dan Cheng, tetapi kami itu adalah percakapan yang menyenangkan. Putri Yue Huang Qian Yu sebenarnya tersembunyi di Dan Cheng. Semua orang menghela nafas, yang benar-benar tak terduga. Namun, jika kita bisa bersekutu dengan Istana Guanghan, kekuatan kita akan meningkat tajam, dan kita tidak akan takut pada alam iblis. Semua orang mengambil napas dalam-dalam, dan kabut yang disebabkan oleh alam iblis tiba-tiba menghilang, dan suasana di aula langsung ditekan. Itu menjadi sukacita. Dalam perjalanan kembali, saya menemukan intersepsi Raja Wang. Ketika orang banyak tersenyum dan tersenyum, Ye Chen datang dengan melihat ke belakang. Kau Jalang, bisakah kau selesaikan semuanya dalam 1 jalan? Gu Santong dan Taois tanpa luka berteriak, sebuah kabar baik, kabar buruk, kabar baik, kabar buruk, jadi keseluruhan, kau sialan tidak menganggur. Raja-raja, saat keduanya memarahi mereka, leluhur Heng Yue dan leluhur Tianzong menatap Ye Chen dengan ragu-ragu.
Seperti yang kamu pikirkan, itu adalah raja yang dibunuh oleh raja perang dalam legenda. Bagaimana kabarmu masih hidup? Suasana di kuil langsung berubah dari sukacita menjadi depresi. Raja, seperti apa keberadaannya? Ia menciptakan tempat perlindungan dunia bawah di satu tangan. Di masa lalu, ia adalah musuh raja perang. Dia dan raja perang adalah dua orang yang dianggap sebagai kaisar paling maju di zaman itu. Wang dipaksa menjauh dari tepi Dacu. Jika pemimpin terlambat ke raja perang tidak memimpin, dia akan mengimperialisasi satu langkah. Jika tidak, sejarah Dacu akan ditulis ulang di era itu. Menurut legenda, selama Perang Dunia, raja dipenggal oleh raja perang, dan semua orang di dunia berpikir bahwa raja sudah mati. Jika Ye Chen berkata hari ini, mereka tidak akan pernah tahu bahwa orang kuat di dunia masih hidup. Dunia, saya katakan sebelumnya bahwa Zheng Yangzong menyembunyikan seorang pria yang kuat di dunia, kata Ye Chen perlahan, dan pria yang berat di dunia itu adalah raja yang baru saja saya katakan. Itu masih seperti itu. Wajah orang banyak tidak bisa membantu berubah. Jadi, kita perlu mengevaluasi kembali kekuatan Sekte Zheng Yang. Ye Chen berkata, raja bisa mengusir raja perang dari masa lalu yang jauh dari sisi Chu besar, tidak hanya mengandalkan kekuatan tempur kelas dunia, ada dinasti Yin tak berujung, dan seorang asing dari Yin sekarat. Sekarang dia masih hidup, tidak aktif selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu berapa banyak pasukan Yin yang dia kendalikan, yang disebut orang kepercayaan bisa saling kenal setelah 100 kemenangan. Saya berpikir bahwa jika saya bergegas ke perang tanpa terlebih dahulu mengetahui masalah ini, itu akan sangat mahal. Setuju. Kerumunan itu mengangguk, tetapi aula diselimuti kabut. Jadi, ada satu pesan terakhir, Ye Chen berkata lagi. Berharap untuk tidak begitu senang. Banyak orang telah menutupi hati mereka, berita Ye Chen satu demi satu, dan lebih dari sekadar film thriller, hati kecil mereka tidak tahan. Tebak siapa yang kulihat? Ye Chen menyeringai lagi dan menatap kerumunan secara misterius. Begitu misterius, itu pasti bukan orang kuat biasa, jangan biarkan noda tinta pergi, katakan saja. Siapa yang kamu lihat? Raja Pedang, Ye Chen berbisik sedikit. Pisau, Raja Kaisar, kuil tiba-tiba mendidih, dan masing-masing terlihat terkejut. Tidak heran mereka begitu, karena nama Kaisar terlalu besar, tetapi diakui sebagai biksu yang paling mungkin menjadi surga di era ini. Rekornya juga brilian, banyak orang yang hadir masih segar dalam ingatan. Penatua dari 9 istana Haus Darah yang ia bunuh sendirian kembali ke Penatua Yuyu, dan kekuatan tempurnya sangat mengagumkan. Hanya saja orang yang kuat seperti itu menghilang 100 tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah itu mati atau apa. Tidak ada berita sama sekali. Sekarang Ye Chen secara pribadi melihat Kaisar Dao, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Apakah anak ini pergi untuk menggantung langit seperti ini dan melihat begitu banyak keberadaan duniawi? Dengan kaget, sekelompok orang tua memandang ke atas dan ke bawah Ye Chen. Putri dan Raja Wang, sekarang memiliki Raja Pedang lain, mari kita gantung itu. Petik 2. 4 pendahulu Kaisar Pedang, Dugu Bangga, Sugeyu, dan Fuling berjanji untuk bersekutu dengan kami. Ketika semua orang bergumam, Ye Chen akhirnya melemparkan berita peledak ini. Apakah ini benar? Napas orang-orang tua di kuil menjadi sedikit tergesa-gesa, dan ada cahaya berapi di matanya, tetapi itu adalah keberadaan pedang Kaisar, bukan hanya dia, tetapi tidak jauh lebih lemah dari dia. Du Guao dan Sugeyu dan Fuling, meskipun jumlahnya sedikit, semuanya adalah pembom tok. Nak, katakan kakekmu dengan jujur, tidak ada berita buruk. Pendeta Tao yang tak ada habisnya menatap Ye Chen, jika tidak, kita akan menjadi karnaval. Bersumpah ke surga, pergi. Ye Chen mengungkapkan 2 baris gigi putih. 3 kabar baik dan 2 kabar buruk sudah cukup. Orang-orang yang tak berdaya benar-benar bersukaria, dan di bawah semak-semak, mengeluarkan semua anggur berkualitas yang telah mereka hargai selama bertahun-tahun. Kemari, minum dengan santai, Lao Su tolong. Sebagai hasil dari pertemuan ini, suasana di aula benar-benar panas, dan kabut sebelumnya sepenuhnya tersapu. Senang rasanya menjadi pahlawan. Melihat senyum semua orang, Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dan tidak memarahinya karena berlarian di sekitar Liga Pola. Sekarang tampaknya semua ini sepadan. Hah, ketika Ye Chen bahagia, dia merasakan tatapan aneh. Dia tidak bisa membantu, dia melihat ke satu sisi, dan matanya tertuju pada leluhur Tianzong. Oh tidak, lebih tepatnya pada Chu Lingyu di sisi leluhur Tianzong, dia melihat dengan tenang pada saat ini. Ye Chen, dan matanya tidak aneh. Mata keduanya terhuyung-huyung, dan Ye Chen tiba-tiba mengembangkan perasaan di hatinya bahwa Chu Lingyu hari ini agak aneh, dan Chu Lingyu dalam ingatannya seperti 2 orang. Jika ini sebelumnya, setelah mendengar banyak kabar baik, saya khawatir dia akan melompat lama, tapi sekarang dia seperti patung es, terutama matanya, dan menatap Ye Chen tidak wajar di seluruh tubuhnya. Keke, Susi menyadari bahwa Ye Chen dan Chu Lingyu saling menatap, dan leluhur Tianzong terbatuk. Ayah, apakah kamu harus membuatku bingung selama bertahun-tahun? Apakah kamu sudah tahu itu, atau dengan kata lain,
kamu telah bertemu orang itu pada suatu tahun dan bulan tertentu. Chu Lingyu melihat ke belakang, berbisik dengan tidak peduli, suaranya kecil, dan hanya leluhur Tianzong yang bisa mendengarnya. Aku sudah melihatnya. Leluhur Tianzong menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Chen dengan tatapan samar, dan melihat ke belakang dengan samar. Adapun untuk menyegel ingatanmu, itu memang kesalahan ayahmu, tapi Yuer. Saya harap Anda bisa memahami niat baik saya. Aku tidak mengerti. Chu Lingyu tidak peduli lagi, tiba-tiba bangkit dan keluar dari aula. Chapter 802. Melihat Chu Lingyu berjalan keluar dari aula, Ye Chen sedikit terkejut, dan dia turun dari kursi dan datang ke leluhur Tianzong. Senior, ada apa dengan bayi perempuanmu? Aku merasa aneh. Ye Chen duduk di posisi di depan Chu Lingyu, menatap leluhur Tianzong dengan pandangan ragu-ragu di sisinya. Ye Chen, beberapa hal mungkin tidak seperti yang Anda pikirkan. Leluhur Tianzong tersenyum lembut. Setiap orang memiliki rahasia, saya memilikinya, dan Yuer juga. Pada saat ini saya tidak akan mengatakan, Anda akan berada di masa depan saya mengerti. Dengan mengatakan itu, leluhur Tianzong juga bangkit, sosoknya seperti hantu, dan dia turun langkah demi langkah, dan tubuhnya menjadi ilusi sampai dia benar-benar menghilang ke aula. Rahasia, Ye Chen menggaruk kepalanya, sedikit agresif, bertanya-tanya apa arti leluhur Tianzong. Segera, tokoh-tokoh di kuil terus membubarkan. Karena kabar baik yang dibawa oleh Ye Chen, mereka merayakannya sedikit, tetapi beberapa hal harus dilakukan. Sekarang mereka perlu menilai kembali kekuatan Sekte Zhengyang, dan mereka perlu waktu untuk menyelidiki dan mengirim pasukan, dan mereka perlu memberi Danceng, Istana Guanghan, dan Kaisar Pedang waktu mereka. Kamu tetap di sini. Melihat Hong Chen Sui pergi, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membuat suara. Setelah mendengar kata-kata itu, Hong Chen Sui hanya bisa berhenti dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Kenapa, bagaimana dengan tuanku? Itu mungkin mengecewakanmu. Aku masih belum memiliki informasi dari tuanmu. Kalau begitu aku mengganggu kamu untuk terus memeriksa. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tapi aku akan meninggalkanmu di sana, dan ada hal-hal lain. Katakan saja padaku, aku sibuk. Selama 3 hari aku pergi, apakah keluarga yang berafiliasi dengan Zheng Yangzong mendapatkannya? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Kekuatan absolut ditekan, dan butuh waktu kurang dari setengah jam sebelum dan sesudah. Hong Chen Sui mengangkat bahu. Jika Anda memiliki pesanan di muka, saudara saya akan hampir menabrak istana ke-9 Zheng Yangzong. Begitu banyak keluarga yang berafiliasi telah dihancurkan, dan Zheng Yangzong tidak memiliki tindakan. Ye Chen dengan ragu memandang Hong Chen Sui. Tidak, Hong Chen Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Dari awal kehancuran keluarga mereka yang berafiliasi sampai akhir, aku belum melihat gerakan Zheng Yangzong, bahkan pada saat ini, masih sama. Agak tidak normal. Ye Chen mengerang. Terlepas dari ini, apakah ada hal lain? Jika tidak, aku bisa pergi. Hong Chen Sui melirik Ye Chen. Ya, kata Ye Chen segera. Pergi mencari seseorang bernama Ruoxi. Jika Ruoxi, Hong Chen Sui mendengarnya tiba-tiba, karena tuannya juga meneriakkan nama itu di masa tuannya, dan sekarang Ye Chen mencari Ruoxi, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kenapa kamu mencari Ruoxi? Hong Chen Sui memandang Ye Chen dengan sangat bingung. Carilah itu. Ye Chen tersenyum, apakah itu orang tua, anak, biarawan, atau makhluk hidup, selama itu disebut Ruoxi, bawalah kembali padaku. Bagaimana perasaanmu aneh hari ini? Hong Chen Sui memandang Ye Chen dengan cemberut. Ayo, ada hal-hal yang tidak bisa aku jelaskan sekarang. Aku akan menunggu penjelasanmu. Hong Chen Sui menarik napas dalam-dalam dan akhirnya melirik Ye Chen, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Premisnya adalah kamu harus menemukannya, Ye Chen Yo berkata, dia juga keluar dari aula. Hanya dalam 3 hari, ia menemukan bahwa perubahan Heng Yuezong benar-benar tidak kecil. Banyak tempat dilengkapi dengan formasi tersembunyi. Pengetahuan telah tersapu. Heng Yuezong sangat meningkat apakah ia seorang murid atau penatua. Kamu, kakak Ye. Saat dia berjalan, Ye Chen mendengar suara dari Nono datang dari sudut di belakangnya, membiarkan Ye Chen memutar tubuhnya tanpa sadar. Di belakangnya, ada seorang wanita berbaju putih. Dia tidak cantik, tapi dia anggun dan anggun. Seperti wanita fana, murid ini, melihat lebih dekat, tetapi bukan hutan yang Ye Chen selamatkan di luar. Puisi dan lukisan. Saudari Lin, kapan kamu kembali? Ye Chen tersenyum, untuknya, Su Fu juga menyebutkannya secara pribadi. Baru saja kembali kemarin. Lin Sihua tersenyum sedikit. Kembalilah, berlatihlah dengan baik, dan inilah rumah kita di masa depan. Ye Chen berkata, menyerahkan tas penyimpanan, pada dasarnya semua cairan spiritual dan keterampilan magis yang dibutuhkan oleh para beku untuk berlatih. Lin Sihua membeku sejenak, tetapi masih mengambil alih. Terima kasih, Brother Ye. Ini semua keluarga. Ye Chen tersenyum lagi, berbalik dan berjalan menuju Yun Feng.
Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, Lin Sihua masih memiliki senyum manis di pipinya. Tidak sampai Ye Chen pergi, dia menarik napas dalam-dalam. Untuk rumah ini hari ini, dia memiliki perasaan hangat yang tidak biasa. Namun, dia tidak pernah memperhatikan bahwa setelah dia berbalik, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berhenti tidak jauh, dan menatap Lin Sihua yang terus-menerus pergi. Long Ye, sudahkah kamu menemukan? Ye Chen memberikan suara itu kepada Taiksu Gulong. Darah kuno, Taiksu Gulong berbisik, seolah dia tahu apa yang akan ditanyakan Ye Chen. Aku tidak menemukannya sebelumnya, tapi sekarang itu benar-benar mengejutkanku. Ye Chen tersenyum sedikit, seharusnya tidak terbangun, mungkin dia bahkan tidak tahu garis keturunannya. Taiksu Gulong berbisik, cari waktu untuk membantunya membangunkan garis darah dan menungguku keluar, aku akan mengajarinya teknik pemanggilan kuno. Bakat, Heng Yuezong akan menjadi bakat lagi. Ye Chen menyeringai, Gaiminger perlu menyelidiki satu persatu, mungkin ada garis keturunan khusus yang lebih tersembunyi. Berbicara, Ye Chen mengangkat kakinya lagi dan naik ke puncak Yunfei. Setelah melihatnya, dia melihat dua sosok Qianli, satu tidak bersalah sebagai peri, dan satu acuh tak acuh seperti kecantikan es, yang paling utama adalah keduanya terlihat sedikit mirip. Melihat kedua pria itu, Ye Chen membeku sejenak, karena keduanya bukan Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu dari Sang Yue di Dong Yue. Tuan, di awal rambutnya, si Yan berlari entah dari mana. Kembali. Ye Chen tanpa sadar menyentuh ujung hidungnya, karena Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu sudah melihatnya. Ketiga mata itu saling terkait, dan adegan itu tiba-tiba menjadi canggung. Bagi Sangguan Yuer, terakhir kali dalam keluarga Sangguan adalah kesalahpahaman, karena kebetulan, tubuhnya dibutakan oleh taonya, sehingga dewa-dewanya juga menderita. Ye Sang bahkan lebih tidak bersalah dengan Sangguan Hanyu, karena kalimat malam itu sama sekali bukan apa yang dia katakan, tetapi jalan yang terlalu virtual Gulong, dan membawa pot hitam besar tanpa alasan. Sekarang, ketika saya melihat sepasang saudara perempuan bunga di Yunfeng, aneh bahwa pemandangan itu tidak canggung. Namun, meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu kaget. Matriks transmisi simpul kosong dari rumah Dong Yue Sangguan dan Heng Yue sudah dibuka, dan mereka ingin berkomunikasi satu sama lain setidaknya 1 jam. Dua, kebetulan sekali. Adegan memalukan itu akhirnya dipatahkan oleh tawa kering Ye Chen. Sayangnya, Sangguan Yuer melirik Ye Chen, tetapi Sangguan Hanyu di samping, seperti yang selalu dipesan, terutama ketika memikirkan Ye Chen bertanya padanya malam itu, ekspresinya menjadi sangat tidak wajar. Tuan, kedua tuan itu memberiku banyak hal baik. Tepat ketika ketiganya merasa malu, si Yan berkata dengan polos. Tuan, Ye Chen menyentak dengan tajam, tetapi melihat si Yan mengedip pada Ling Ce dengan matanya yang besar padanya, bagi saya magang, membantu tuan menjemput gadis itu tidak begitu mudah. Tidak tahukah kamu, bahwa nenek moyangmu ada di gunung ini? Jika ini tidak dilakukan dengan baik, tuan Anda kemungkinan akan berkaki dua. Si Yan, jangan bicara omong kosong. Sangguan Yuer telah menyeret si Yan. Tuan, jangan malu, tuanku berkata, dia akan menikahimu pada hari berikutnya. Si Yan nyengir, dan Tuan Hanyu, kamu akan menikah bersama. Chapter 803. Setelah mendengarkan ucapan si Yan, Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu menatap Ye Chen bersamaan. Jangan membuat masalah, ini bukan aku. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tidak terkendali. Aneh untuk memercayaimu, Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan ganas, dan kemudian menarik Sangguan Hanyu untuk berjalan menuruni gunung. Sepertinya dia harus melakukan tur yang baik di Heng Yue. Arti keluarga. Setelah keduanya pergi, Ye Chengan terbatuk dan memandang Siang-Sian, gadis kecil, jangan begitu senang setiap saat. Tuan, dua kakak perempuan di keluarga Sangguan sangat cantik. Yang terbaik untuk menjadi guruku. Sian tersenyum, kata Paman Siong Men. 3 istri dan 4 selir adalah normal. Aku tahu itu pria gemuk, dan aku akan bermain lebih sedikit dengannya di masa depan. Tahu? Sian tersenyum lagi, dan kemudian menatap Ye Chen dengan mengedipkan matanya. Tuan, kamu membencinya sampai aku berlatih, kamu sangat tidak kompeten. Itu benar, Ye Chen merasakan dagunya. Kalau begitu lihat hasil latihan Sian hari ini. Aku sangat kuat sekarang, kata Sian, dia telah mundur selusin kaki. Pertama Hei tersenyum, dan kemudian momentum kuat muncul seketika, ditutupi dengan cantik Guanghua, ada juga jejak kuno di alis. Tidak mudah, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Kemarilah, Sian mengedipkan matanya, lalu turun, sosoknya seperti hantu, Ling Xuangjian ada di tangannya, dan pedang Feng Shen mendekati hati Ye Chen, dan kekuatannya sedikit mengejutkan Ye Chen. Hah, pedang Ling Xiao meledak, dan Jian Feng sangat sengit sehingga dia menikam Ye Chen. Kecepatannya oke, kekuatan pedang lemah. Ye Chen tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya dengan lembut, mencengkeram ujung pedang Ling Xuang tanpa memihak, dan kemudian menjentikkannya dengan jari, menerbangkan pedang Ling Xuang, bahkan Sian juga kaget. Tuan, jangan meremehkan aku. Mundur Sian, dua tangan kecil dengan cepat menggerakkan sidik jari.
Segera, ada suara melolong Wan Jian, dan seluruh tubuh Si Yan langsung muncul roh pedang yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sengit, dan jumlahnya tidak biasa dan besar, dan menembak ke arah Ye Chen. Wan Jian Chaosong. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dan baju besi misterius muncul di depannya. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika Wan Yan Chaosong, yang sedang dipertunjukkan oleh Si Yan, akan bertabrakan dengan Suang Wang Armor, mereka semua berbalik, melewati Suang Wang Armor dan menembak ke arah Ye Chen. Trik ini menarik. Ye Chen sedikit terkejut. Dia menginjak tanah dan membentuk pusaran yang berpusat di kakinya. Pusaran itu berputar dengan cepat, dan menjadi lebih besar dan lebih besar. Bihai Tianquan, sidik jari Si Yan berubah lagi. Tiba-tiba, dunia ini tiba-tiba berguncang, laut tiba-tiba muncul, ombaknya kasar, ombaknya melonjak, seluruh puncak giok diselimuti, dan bahkan Culinger yang mundur terkejut, dan keluar dari gua, tampak terkejut. Dengan pemandangan luas itu, boom, segera, ada raungan di surga dan bumi Yunfeng, semua karena tekanan Si Yan Nabi Hai Tianquan terlalu kuat, jika itu bisa menelan semuanya. Serangan besar, bagus. Ye Chen berdiri seperti monumen, dan membiarkannya ditelan oleh Bihai Tianquan, tetapi tetap tak bergerak. Baru setelah itu ia menemukan bahwa misteri Bihai Tianquan memiliki kemampuan untuk menyedot kekuatan spiritualnya, dan ada teknik segel yang tersembunyi di dalamnya, dan rantai rune telah membungkus tubuhnya, mencoba untuk memenjarakannya. Dan hai, menarik. Ye Chen Seng menggigil, menghancurkan rantai rune yang membungkusnya, membelah Bihai Tianquan Seng dengan satu telapak tangan. Tentu saja, dia baru saja membagi Bihai Tianquan, dan sepasang murid mata besar muncul, ada bunga yang tersebar jauh di mata murid, bersinar dengan cahaya misterius, tampak cantik, tetapi itu memberikan perasaan berputar-putar. Dapat melahap pikiran orang. Si Yan, murid Wan Huamu berguna bagiku untuk pertama kalinya, dan mungkin tidak berguna bagiku untuk kedua kalinya. Ye Chen tersenyum sedikit, mematahkan ilusi Si Yan secara instan, dan kemudian mundur selangkah karena Si Yan pedang yang tajam telah menembus, seolah-olah terkejut, dengan kekuatan penetrasi yang tak tertandingi. Melihat ini, Ye Chen bersandar sedikit ke samping, dengan mudah menghindari Si Yan Yijian, dan kemudian menepuknya dengan telapak tangannya. Namun, dia masih meremehkan kemampuan bertarung sebenarnya Si Yan, seolah-olah dia tahu bahwa Ye Chen akan menembakkan telapak tangan, dan tubuh sudah berbalik pada saat pedang. Buat aku tak terduga. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, dan seorang jiwa juga menembak pedangnya dari alis, menghancurkan jiwa Si Yan untuk membunuh pedang itu. Makan telapak magang, Si Yan tersenyum, dan Ling Tian menepuknya. Tingkat serangan ini tidak akan menyakitiku, Ye Chen menepuknya dengan telapak tangannya. Hah, pada saat kedua telapak tangan bertabrakan, Ye Chen mengerutkan kening. Detik berikutnya, dia ditampar oleh Si Yan dengan satu telapak tangan, karena pada saat itu, kekuatan Si Yan di tangannya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali, karena dia mengabaikan musuh, dia menderita kerugian besar. Pada saat ini, penampilan Si Yan juga telah berubah, dan bayangan ilusif telah muncul di sekelilingnya, dia begitu besar sehingga dia membungkusnya, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali dengan munculnya bayangan ini. Hukum luar negeri, kekuatan langit dan bumi. Mata Ye Chen menyipit sejenak, dan dia segera melihat melalui petunjuk. Pangeran Si Yan sebenarnya cocok dengan langit dan bumi, menggunakan kekuatan langit dan bumi, dan bayangan besar yang menyelimutinya positif. Ini adalah hukum asing, tetapi itu adalah semacam kekuatan magis ofensif dan defensif. Apakah gadis kecil ini memiliki bakat seperti itu? Ye Chen tidak bisa tenang di dalam hatinya. Rao adalah bahwa dia belum pernah bertemu langit dan bumi, dan dia belum menggunakan kekuatan langit dan bumi. Murid kecilnya melakukannya, dan melihat postur tidak lagi 1 atau 2 hari. Saya katakan sebelumnya bahwa gadis kecil ini akan dapat melampaui Anda di masa depan. Taiksu Gulong berbisik, bakat seperti itu jarang ada di dunia, dan ia hanya ilusi spiritual. Jika Anda berada pada level yang sama, Anda harus menderita. Aku masih meremehkan muridku. Ye Chen mendesis. Tuan, kamu membuat perbedaan lagi. Si Yan menyeringai, tubuhnya seperti hantu, dan dia tidak punya tempat untuk pergi. Dengan tersenyum, Ye Chen melangkah keluar, dan untuk pertama kalinya dalam arti sebenarnya dari serangan itu, mudah untuk menemukan jejak Si Yan, dan kemudian dia dikejutkan oleh telapak tangannya. Kemudian, kecepatannya lebih cepat, dan tubuhnya seperti kejutan, dia menggunakan jari dengan kekuatan yang menghancurkan dan melubangi, dan akan meninggalkan Si Yan. Di sini, Si Yan baru saja menstabilkan bentuk tubuhnya, dan dia melihat sebuah jari menembus wajahnya, dan kekuatannya begitu kuat sehingga wajah kecilnya tiba-tiba berubah pucat, karena jari itu terlalu kuat. Tentu saja, tepat ketika jari itu hanya 1 inci dari alis Si Yan, Ye Chen berhenti tiba-tiba, dan kemudian dengan lembut memantul dahi Si Yan, gadis kecil, kau kalah. Masih seorang tuan, Xiao Xian tidak bisa tidak memuntahkan lidah kecilnya. Serangan sebelumnya sangat cepat, 1 misteri dan 1 misteri, yang masing-masing luar biasa, tetapi di depan Ye Chen, itu hampir merupakan hiasan. Anda tahu,
dia sekarang cocok dengan dunia, membuka hukum asing, tetapi masih tidak bisa menghentikan langkah Ye Chen. Saat duel ini, dia memang dipukul. Dia pikir dia sangat kuat, tapi dia di depan tuan, semuanya masih bercanda. Jalan biksu itu masih sangat panjang. Ye Chen menyentuh kepala kecil Xian dengan ringan, tetapi hatinya sangat gelisah. Seperti kata Taiksu Gulong, jika Xian berada pada tingkat yang sama dengannya, dia pasti akan makan banyak rasa sakit. Kamu menakuti dia lagi. Culinger datang dan menyeret Xian, lalu dia masih menatap Ye Chen dengan tajam. Kenapa tidak? Aku tidak benar-benar bergerak. Ye Chen mengangkat bahu, mengeluarkan banyak file dan menyerahkannya kepada Xian. Ya, bawa mereka untuk berlatih, jangan lebih rakus, dan bertarung dengan mantap. Aku mengerti. Xian, seperti biasa, mengambil banyak file dan berlari menuruni gunung seperti peri. Dia melompat-lompat dan sangat senang. Ketika melewati Ye Chen, dia tidak lupa menghadapi Ye Chen He. Dia tersenyum. Kapan menyerang Sekte Zhengyang? Melihat Xian yang pergi, Culinger menatap Ye Chen lagi. Bukan kebetulan, ini hanya 2 atau 3 hari. Ye Chen secara sadar menemukan tempat untuk duduk, dan dia masih mengambil buah roh dari meja, dan dia sangat tak tahu malu. Dengan kekuatan kita saat ini, kita sekarang berperang, dan kita memiliki keyakinan penuh. Mengapa situasi di Dacu telah tertunda, tetapi situasi di Qi telah berubah? Culinger menatap Ye Chen dengan ragu. Tentu saja aku tahu. Ye Chen mengangkat bahu. Tapi ini adalah perang. Sebagai komandan 3 angkatan bersenjata, yang harus Anda lakukan bukanlah bagaimana Anda ingin menang, tetapi bagaimana Anda bisa menang untuk meminimalkan korban. Selain itu, Yang Zong tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Kebenaranmu akan selalu begitu banyak. Dengarkan aku, itu benar. Aku dengar kamu melihat Kaisar Dao. Culinger memandang Ye Chen sambil tersenyum. Itu harus dilihat. Berbicara tentang Kaisar Pedang, Ye Chen tiba-tiba menjadi tertarik, dan dia berjongkok di kursi. Bintang penyemprot terbang di langit. Dia pasti pria yang kuat di dunia, bahkan jika dia tidak berada di puncak dan efektivitas tempurnya tidak sebanding denganku. Jika kakakku tahu bahwa Kaisar ada di sini, dia seharusnya sangat senang. Jika Culinger mengatakan sesuatu, dia tidak akan lupa untuk melirik Ye Chen dengan tatapan aneh. Ini, apa hubungannya dengan tuanku? Melihat mata aneh Culinger, Ye Chen membeku sejenak. Apakah kamu tidak tahu, kakak perempuanku sangat mengagumi Dao Huang? Culinger menatap Ye Chen sambil tersenyum. Juga, apakah ada hal lain? Ye Chen tidak tenang, dan memandang Culinger dengan luar biasa. Apakah kamu tidak membodohi saya? Saya belum pernah mendengar Anda mengatakan itu sebelumnya. Sudahkah kamu bertanya padaku? Culinger mengangkat bahu. Alasannya bagus. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menggerakkan bibirnya. Chapter 804. Mengakhiri pembicaraan, Ye Chen datang ke retret Dongfu lagi, untuk melakukan retret terakhir sebelum perang. Dengan kata lain, ketika dia keluar kali ini, dia sangat terpukul, dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia dilecehkan. Dia berpikir bahwa kekuatan tempurnya yang kuat jauh dari cukup di mata banyak orang kuat di dunia. Apakah kamu tahu jarak antara kamu dan Raja Iblis dan Raja-Raja? Suara Taiksu Gulong terdengar. Awalnya saya pikir kesenjangan sedang diperbaiki. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tapi setelah belajar dengan Xian, saya menemukan bahwa saya masuk ke kesalahpahaman. Kesenjangan kami bukan tentang perbaikan, tetapi tentang Tao dan dia. Pemahaman tentang surga dan bumi. Tampaknya kamu tidak bodoh. Taiksu Gulong berbisik, surga Tao, surga memiliki banyak cara, ada banyak cara di dunia. Para beku memiliki jalan yang sama, cara yang sama, pedang yang disadari oleh pedang dengan pisau Raja Iblis dari wilayah Iblis memasuki Tao dengan Iblis, dewa-dewa pembunuh berkhotbah kepada Raja Iblis untuk membunuh Tao. Ini adalah Tao mereka. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa Tao Anda? Orang yang benar-benar kuat bertarung dengan Tao, dan Tao tidak memiliki kekuatan atau kelemahan. Poin, tetapi ada banyak perbedaan. Aku tidak mengerti sebelumnya, sekarang aku mengerti. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan jatuh ke dalam keheningan. Seluruh orang itu sangat tenang, duduk di sana, berpikir keras tentang caranya sendiri. Dia tidak tahu kapan dia menutup matanya perlahan. Lalu, ada keheningan panjang di Dongfu. Waktu berlalu dengan lambat. Ye Chenru duduk selama 2 hari dan duduk selama 2 hari dan 1 malam, tidak ada jejak gerakan selama periode ini. Dia menutup matanya, alisnya terkadang terkunci, kadang-kadang meregang, kadang bingung, kadang jernih, dan sangat aneh. Entah bagaimana, tubuhnya yang suci bergidik dan memasuki kondisi yang aneh. Keadaan ini sangat misterius, ia hanya merasakan tubuhnya berkibar, seperti daun bambu, berkibar ditiup angin, seperti daun bebek, tanpa bantuan, seolah-olah ia dikelilingi oleh kekuatan yang tampaknya tidak ada. Kekuatan ini samar dan kuat, tampaknya berada di depan Anda. Ketika Anda menjangkau, Anda tampak jauh dari langit, dipisahkan oleh gunung dan sungai. Ada celah yang tidak pernah bisa diseberangi. Ye Chen ingin menarik diri, tetapi ternyata dia lemah. Di tengah-tengah,
Kekuatannya semakin kuat, dan bahkan memindahkan Yuan Shen-nya dari daging dan melayang ke tempat yang tidak diketahui. Dia tidak tahu seberapa jauh dia melayang ke atas, hanya tahu bahwa dia menjauh dari langit berkabut. Seluruh pikiran bergerak, seolah-olah hembusan angin bisa meniupnya. Dia menemukan dirinya dalam dunia yang kacau, memalingkan muka kemanapun saya pergi, ada kekacauan, dan cahaya kekacauan terbang bola-balik. Dunia tak tertembus dan tak tertembus. Boom, bunyi guntur muncul, dan seluruh dunia yang kacau bergetar sedikit. Cahaya yang kacau menjadi ganas. Dunia yang kacau ini tampak retak. Ketika retakan pertama muncul, retakan berikutnya tampak gila. Boom, dunia yang kacau robek oleh kilat, awan kekacauan bergulir, cahaya kekacauan terbang bebas, dan ingin menghancurkan dunia kacau ini. Lagi pula, dunia kacau benar-benar retak, cahaya yang naik ke langit, berubah menjadi langit biru jernih, orang keruh menggantung di tanah, dan berubah menjadi bumi yang tebal. Meskipun semua yang ada di sekitarnya adalah ilusi, dia merasa begitu nyata, ini adalah dunia yang kacau. Bukankah adegan sebelumnya persis seperti adegan ketika dunia dibuka? Dia bertanya-tanya mengapa dia berada dalam kondisi seperti itu. Adegan-adegan di sekitarnya masih berubah. Setelah dunia yang kacau ini benar-benar terbelah menjadi langit dan bumi, ia masih mengalami evolusi yang panjang. Langit dan bumi menjadi cerah dari kekacauan. Putaran matahari yang panas menggantung tinggi, memancarkan miliaran sinar cahaya. Roda perak berubah cerah dan tak tertandingi, dan kemudian bintang-bintang muncul, seperti mata manusia bersinar, langit malam yang cerah, bintang yang tak terhitung jumlahnya, mekar. Ini proses yang panjang. Langit dan bumi tidak tenang. Ada badai setiap hari, bukan sungai, melainkan magma panas yang mengalir, dan angin bukanlah angin, melainkan awan gelap yang suram. Entah kapan, dunia berangsur-angsur tenang. Di atas bumi, tanah liat itu retak, dan sebuah tunas kecil menerobos, menelan esensi langit, menyerap nutrisi dari bumi, dan perlahan-lahan tumbuh setiap hari. Aku tidak tahu berapa tahun untuk tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Ada kehidupan di langit dan bumi, tunas-tunas berdiri, dan bunga-bunga dan tanaman memanjat keluar dari tanah. Langit dan bumi yang redup ini berwarna hijau, subur, dan bersemangat. Ye Chen menyaksikan dengan tenang, menyaksikan evolusi kekacauan sedikit demi sedikit. Bertahun-tahun lamanya, saya tidak tahu berapa tahun. Musim sudah mulai membelah antara langit dan bumi. Musim semi panas, musim panas-panas, musim gugur sepi, dan musim dingin sepi. Dunia ini mulai menjadi cantik. Dunia ini tenggelam dalam siklus musim, dan berangsur-angsur menjadi cerah, mulai terbentuk di dunia. Hari demi hari, tahun demi tahun, Ye Chen, seperti orang ketiga, menjadi satu-satunya penonton dalam evolusi dunia ini. Secara alami, itu misterius, melahirkan segalanya dan memberikan kehidupan bagi seluruh dunia. Ia seperti seorang pelukis, dan menggambarkan gambar yang selalu ada. Namun, dunia ini akhirnya runtuh setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, matahari dan bulan menghilang, bintang-bintang dimusnahkan, bumi runtuh, segala sesuatu antara langit dan bumi benar-benar menghilang dalam keruntuhan ini, dan dunia yang berevolusi dari kekacauan akhirnya kembali. Kekacauan, keheningan mematikan dalam kekacauan. Ye Chen melayang di dalamnya, seolah-olah itu adalah satu-satunya makhluk hidup di dunia. Namun, dia tahu bahwa di dunia ini, dia hanyalah pihak ketiga, dan keadaannya yang tertutup terlalu aneh. Dia masuk, tetapi tidak tahu harus kemana. Kekacauan, segala sesuatu di sini adalah kekacauan. Penghancuran satu era menandai awal era lain. Boom, bang, gunturlah yang dapat memecah kekacauan, membiarkan kekacauan itu terpisah. Langit dan bumi terbentuk kembali, matahari dan bulan muncul, bintang-bintang bertemu, sungai dan sungai penuh sesak, dan semuanya adalah dunia yang bersemangat. Namun, pencipta alam tampaknya lebih tidak puas dengan karya agung kali ini, dan sekali lagi membawa dunia dan semuanya kembali ke dalam kekacauan. Ye Chen tidak lagi hanyut, tetapi duduk bersila di dunia yang kacau ini, menganggapnya sebagai konsepsi artistik yang luas. Kekacauan berkembang, surga dan bumi dan segala sesuatu telah berevolusi dalam keruntuhan, dan kekacauan telah kembali di antara semua hal. Satu era dan satu siklus. Ini adalah periode waktu yang tak berujung. Asal mula dunia ini secara bertahap telah menetap. Dalam keadaan kacau, dunia kacau tidak tahu berapa banyak siklus telah berkembang, dan siklus berulang dalam kehancuran dan kelahiran kembali. Tubuhnya berubah secara dramatis. Di Danhai, sebuah dunia telah berevolusi. Matahari bersinar di langit di atas, roda emas menggantung tinggi, bintang-bintang emas bersinar di langit, dan roh emas melonjak di bawah langit. Danhai-nya telah mulai terbentuk di dunia. Selama bertahun-tahun, Danhai ini pasti akan berkembang menjadi dunia nyata. Boom, dunia yang kacau sekali lagi telah berevolusi menjadi surga dan bumi. Kali ini, sang pencipta tampaknya telah menghabiskan seluruh energinya, dan setelah begitu banyak pemusnahan dan kelahiran kembali, itu telah berkembang terlalu lambat. Setiap perubahan telah melalui sejumlah tahun yang tidak diketahui.
Untuk cantik, di era ini, segala sesuatu di dunia tidak pernah kembali ke kekacauan, tetapi terus berubah dalam perubahan-perubahan laut. Chapter 805, Langit Malam Dalam, dan Bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di ruang batu istana Dongfu, Ye Chen masih duduk seperti seorang biarawan tua yang sedang bermeditasi, dan seluruh tubuhnya masih dihantui oleh banyak penglihatan. Berbagai penglihatan terjalin, tampaknya menjulang, sangat misterius, sangat misterius. Tubuh Ekaristi memiliki jalan yang kacau, bocah ini seunik yang pernah ada. Jauh di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang, Taiksu Gulong mengamati sisi ini dengan cermat, melihat banyak misteri terjalin oleh lingkungan Ye Chen. Visi, masih ada makna yang dalam di mata naga besarnya. Hah, ketika Taiksu Gulong mengerang, Ye Chen terdengar seperti ini, sesuatu sepertinya pecah. Saat berikutnya, tubuh Ye Chen Seng tiba-tiba bergetar, dan pelangi Dewa Emas menutupi roh surgawi naik ke langit, pertaniannya juga menghantam langit dari puncak langit di langit ke langit di langit. Namun, semua Ye Chen sama sekali tidak menyadari bahwa pikiran dan jiwanya masih berkeliaran terlalu jauh. Dalam suasana kacau, dia sudah berdiri, menyaksikan evolusi langit dan bumi dengan tenang, menatap dengan hati-hati ke matanya yang dalam, dan masih melihat pemandangan luas dari awal kekacauan. Jalan, dia tidak tahu kapan dia bergumam. Langit Tao, surga dan surga, dia benar-benar menemukan kata-kata Taiksu Gulong, ribuan dunia, langit yang perkasa dan bumi, masing-masing jalannya unik, jalan iblis-iblis, cara pedang, pedang dewa, raja dewa cara membunuh, cara berperang raja perang, cara membakar kaisar. Di antara erangan, beragam Taos muncul dari benaknya, yang masing-masing merupakan jalan. Tao tidak memiliki perbedaan antara kekuatan dan kelemahan, tetapi ada beberapa perbedaan. Apa kata-kata saya? Ye Chen jatuh ke dalam meditasi. Segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi Tao, dan Tao yang ia kejar harus mencakup segalanya dan mengakomodasi langit, sama seperti niat awal di masa lalu. Kekacauan, ada senyum di sudut mulut Ye Chen, kejutan tajam melintas di matanya, dan cahaya Minggu menyala. Pada saat ini, jiwanya bergetar dan menjadi kurus, tampaknya menjulang, dan pikirannya juga melebar di detik ini. Kuasa langit dan bumi, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam, dan menutup matanya dengan senyum, seolah-olah dia telah melihat semua hal, sungai dan gunung, luasnya samudera, luasnya bintang-bintang, pegunungan yang agung, hamparan luas Yuan, bumi yang tebal, di matanya, telah menjadi spiritual. Langit dan bumi yang disebut, seperti lengan seorang ibu, telah menjadi sangat baik. Perasaan ini tidak mengesampingkan semua hal, tetapi menjelma di antara semua hal. Hukum manusia, hukum bumi, hukum surga, orang hukum. Ini adalah proses reinkarnasi di langit dan di bumi, Tao bereinkarnasi di langit dan di bumi, manusia dilahirkan di surga dan di bumi, semua hal dipelihara oleh langit dan bumi, dan Tao berevolusi dalam segala hal. Segala sesuatu di dunia dapat melakukannya. Ye Chen membuka matanya, dan warna pencerahan bahkan lebih baik. Jalan manusia berasal dari segala sesuatu. Cara segala sesuatu berasal dari surga dan bumi. Jalan surga dan bumi dimulai dengan kekacauan. Tuhanku adalah Tao kekacauan. Setelah menyadari caranya sendiri, hati Ye Chen tiba-tiba terbuka, seolah-olah dia mengangkat puluhan lapisan kabut dan melihat hal-hal yang paling mendasar, hanya dia merasa bahwa semua hal berakar di hatinya dan surga dan bumi bertunas di tubuhnya. Tubuhnya seperti kekacauan, langit dan bumi, yang disebut segalanya, dan apa yang disebut segala sesuatu di dunia, semuanya berasal dari kekacauan. Pagi-pagi sekali lagi, Heng Yuezong mengawali hari yang baru. Para murid berjalan keluar dari Dongfu lebih awal untuk memulai latihan baru. Dalam lanskap pegunungan ini seperti negeri dongeng di bumi, semuanya berjalan dengan tertib. Pada saat ini, ada puluhan tokoh berdiri di aula utama Heng Yuezong, semuanya adalah Yan Huang, Heng Yue dan keluarga teratas dari berbagai keluarga, dan di depan mereka, ada peta besar yang ditangguhkan. Strike adalah metode yang paling langsung. Xiao Feng, mengenakan baju besi, membuka mulutnya, menunjuk ke 9 tempat di peta. Pada saat yang sama, mereka menyerang markas besar Zheng Yangzong dan Jiu Fendian, dan mereka tidak bisa saling mendukung. Aku setuju. Yang Dingtian mengangguk satu demi satu. Kami tidak melakukan apa-apa tentang pertempuran, Anda hanya perlu mendiskusikannya. Kami bertanggung jawab untuk membunuh. Selain itu, dua barang, Gus Santong dan Taois tanpa luka, memegang labu anggur dan meminumnya. Jadi, itu saja, kita, Leluhur Tianzong tidak bisa apa-apa selain mengerutkan kening, dan menatap kuil tanpa sadar, matanya menatap Yun Feng untuk pertama kalinya. Lapangan gas yang sangat kuat. Selain itu, orang-orang tua seperti Zhong Jiang berbalik pada saat yang sama dan melihat ke atas. Tidak hanya mereka, tetapi juga banyak puncak Zheng Yangzong, baik murid dan orang tua, memandang puncak Yun Fei. Boom! Dalam sorotan, sebuah rumah besar yang kokoh naik dari ruang batu mansion gua puncak giok ke langit, menembus langit dan bumi, dan bahkan langit terlempar keluar dari gua besar. Segera, di atas langit yang kosong,
itu menjadi kacau, menutupi langit dan matahari, dan langit dan bumi menjadi gelap. Kemudian, ada kilat dan guntur dalam kekacauan itu. Guru guntur terbang seperti ular, dan udara keheningan menyelimuti langit dan bumi. Kekacauan pecah di tempat itu. Awal mula kekacauan, melihat pemandangan ini, apakah mereka leluhur Tianzong, atau para murid dan tetua Heng Yue, mereka ada di sana di tempat. Namun, setelah kekacauan berubah menjadi langit dan bumi, itu masih berevolusi, dan langit dan bumi menjadi cerah, bercampur dengan siang dan malam dalam satu lingkaran, matahari tinggi, memancarkan miliaran cahaya, bulan dan langit mendung, dan perak mekar. Di dalamnya, gunung-gunung bangkit dari tanah, agung dan agung, bergulung-gulung rusuh, luas dan luas, sungai mengalir melintasi bumi, memelihara kehidupan, semua hal berkembang biak, dan memperindah dunia-dunia yang dibuka di dunia ini dengan warna-warna indah dan vitalitas. Berkembang, seperti dunia nyata. Itu apa? Menatap dunia Sutian yang luas, banyak murid dan penatua di Heng Yuezong menunjukkan penampilan yang mengerikan, dan mereka menjadi pucat sebagai murid yang lemah, karena dunia itu luas dan indah, tetapi pemaksaannya juga sangat tiran, dan banyak orang yang kakinya ditekuk, hampir berlutut di tempat. Di luar Tao dan Taoisme, leluhur Tianzong mengerang di depan aula Heng Yue. Senior, apa itu Taoisme dan Taoisme? Tao Xuan memandang leluhur Tianzong dengan ragu. Yang disebut Taoisme eksternal adalah penampilan Tao, dan masing-masing Tao memiliki Taoisme eksternal yang berbeda. Nenek moyang Tianzong semuanya adalah pengikut Tao, dan masih ada kekaguman di mata mereka yang dulu. Awalnya, jadi begitu. Ini pertama kalinya aku melihat hukum luar negeri yang begitu besar, kata Zhong Jiang dengan ekspresi terkejut. Dia memupuk kekacauan. Long Yi, yang selalu tidak bisa diandalkan, melintas di matanya. Sakramennya kacau, bocah ini telah menjadi presiden. Long Yi mendesis dan berkata, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum luar negerinya memang sombong, tetapi itu juga menunjukkan bahwa perjalanannya di Tao akan sangat sulit. Di bawah perhatian semua orang lagi, dunia luas perlahan menghilang, tetapi suasana hati semua orang masih terkejut. Di ruang batu gua gadis giok, Ye Chen masih dalam keadaan tertutup, tidak bergerak. Dia memiliki selendang di rambut hitam, bernafas dengan penuh semangat dan simetris, dan diam-diam mentolerirnya, membiarkan banyak kemuliaan berkumpul di tubuhnya. Dia diselimuti cahaya kekacauan, dan setiap inci dari para dewa bersinar. Selama beberapa hari pencerahan, ia telah banyak berubah, napasnya aneh, kadang-kadang mengungkapkan konsepsi artistik segala sesuatu, dan kadang-kadang ada napas langit dan bumi, semua jenis napas bercampur aduk, suasana kekacauan meresap, dan suasana banjir eksklusif melonjak. Di atas kepala, suspensi dewa kekacauan ini juga sedang mengalami penipisan cahaya kekacauan, dan aturan tercetak di atasnya, dan aliran udara kacau mengalir ke bawah, setiap helai sangat berat. Melihat tubuhnya lagi, tulang-tulangnya cerah dan cemerlang, dan dia juga telah mengalami kekacauan. Setiap hukum yang kacau telah dicantumkan pada tulang-tulangnya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda juga dapat menemukan bahwa ada kekacauan Jin Cancan di setiap tulangnya. Hukum, Senhai, kekuatan jiwa mengamuk seperti lautan, dan aturan kekacauan saling terkait selama periode ini. Ada jalan dan suara yang melekat, jiwa naga dan Zu yang mengelilingi tubuh naga, berenang di dalamnya, tampak sangat bersemangat. Dan Hai benar-benar seperti dunia kecil, tetapi juga telah mengalami pelatihan kekacauan. Matahari bersinar di langit di atas, bulan emas menggantung, bintang-bintang emas bermekaran di langit, dan keajaiban laut melonjak di bawahnya. Saat berikutnya, Ye Chen, yang menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya, dan dua mata tertegun meledak dan menembus dinding yang keras. Kekacauan. Ye Chen menggambar senyum dari sudut mulutnya, mengepalkan tangannya, dan merasakan kekuatan sombong, seolah memegang semuanya dengan satu pukulan. Nak, kau luar biasa. Segera, suara Tai Sugulong terdengar di benaknya, hukum asing yang begitu mendominasi, apakah Anda ingin menggantungnya seperti ini? Kegembiraan yang tak terduga, kegembiraan yang tak terduga. Ye Chen menyeringai, berguling dan melompat, dengan sangat nyaman meregangkan tubuhnya, dan ada suara berderak di tubuhnya. Segera, dia berbisik lembut, latihan saya adalah puncak langit. Itu benar, hanya satu langkah lagi adalah dunia langit syair. Taiksu Gulong berbisik, dalam Epifani Tao, biarkan kamu menembus dua rintangan, hanya 1 tahun, dan itu sangat cepat untuk maju ke tingkat mahir, kata Mo. Itu ada di Dacu, bahkan jika ia ditempatkan di surga dan dunia, ia tidak ada duanya. Jadi, bisakah aku keluar dan berpura-pura lagi? Ye Chen menggosok tangannya. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan mati. Taiksu Gulong melirik Ye Chen. Meskipun Taomu sombong, pemahamanmu tentang Tao jauh lebih buruk daripada para raja dan raja iblis. Aku mengerti ini, Ye Chen menyeringai. Aku pikir perlu memberitahumu sesuatu. Taiksu Gulong mengalihkan pembicaraan secara langsung. Sekte Zeng yang sedikit gelisah selama 2 hari ini, jadi berhati-hatilah. Jangan istirahat. Ye Chen mengangkat alisnya, bagaimana gelisah? Tidak sengaja,
Mereka menyerang King Yunzong. Ini baru. Ye Chen mendengarkan dan segera bersukacita. Aku tidak memukul mereka, mereka harus melakukannya terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa. Heng Yue dan King Yun sekarang memiliki kecenderungan untuk menjadi tanduk. Tanpa kembali, aku tidak peduli tentang ini, Lao Su peduli ketika kamu mengeluarkanku. Taiksu Gulong tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, tidak peduli seberapa terkutuknya, Dei Lili itu dingin. Jangan khawatir, itu tidak bisa didinginkan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berbalik dari kamar batu Dongfu. Chapter 806. Begitu dia melangkah keluar dari ruang batu Dongfu, Ye Chen melihat sejumlah besar orang berdiri di luar ruang batu, dan mereka semua adalah orang tua, dan semuanya adalah surga semu. Jari pria tua itu dihitung, inilah saatnya untuk membuka mode kepura-puraan. Segera, pria tak terbatas itu menggerakkan jarinya, bentuknya masih seperti tongkat dewa, penampilan paling lucu masih serius. Blindly, kurasa tidak. Ye Chen terlihat tidak setuju. Kurasa itu tidak aneh. Puncak dari dunia kosong. Saat keduanya berbicara omong kosong, leluhur Tianzong melirik latihan Ye Chen, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Betapa mengerikan kecepatan maju, bagaimana orang tua kita bisa merasakannya. Leluhur Su mengeluh, ini baru 1 tahun, begitu cepat. Kecepatan kemajuannya cepat, tidak ada yang bisa bertahan. Gu Santong memotong telinganya. Setan tahun-tahun sebelumnya, maju ke puncak langit kuasi dalam 3 tahun, hanya setengah langkah dari surga, tetapi tidak terjebak di langit kuasi. Apakah memuncak selama hampir 1000 tahun? Seperti apa selama hampir 1000 tahun? Long Wui berkata dengan nada tidak setuju. Suatu ketika, dia adalah orang yang kejam yang maju ke puncak Sundi selama 500 tahun. Dia tidak terjebak dalam level itu selama lebih dari 8000 tahun. Dibandingkan dengan yang itu, ini, Dacu, semuanya pediatri. Kaisar, sekelompok orang tua menatap Dragon Five dengan ngeri. Jadi, ada apa? Melihat ini, Long Wu langsung batuk, tahu bahwa dia berbicara terlalu banyak, lalu menggelengkan kepalanya dan pura-pura bodoh, aku khawatir kamu salah dengar. Intelijen baru saja datang, dan Zheng Yanzong menyuapkan tentara baru-baru ini, tampaknya ada langkah besar. Ketika orang banyak berbicara, Hong Chen Sui datang, memegang slip giok di tangannya. Sungguh barisan. Zhong Jiang memandang Hong Chen Sui dan bertanya. Setidaknya 9 pasukan istana. Pasukan mana yang dilawan ini? Leluhur Su menghela nafas, Nancu hari ini, aku khawatir tidak ada pihak selain kita yang bisa menghentikan pasukan biksu yang begitu besar. Mereka akan menyerang King Yunzong, teriak Ye Chen. King Yunzong. Tiba-tiba, semua orang di ruangan itu memandang Ye Chen. Kamu tahu, saya memiliki saluran intelijen saya, Ye Chen tersenyum. Ini sangat tidak bisa diandalkan, Gu Santong dan Wu Jiao menatap Ye Chen dengan tak percaya. Perang adalah masalah besar, kapan Anda melihat saya bercanda? Ye Chen mengangkat bahu. Saya mengatakan bahwa Zheng Yanzong memiliki orang kuat kelas dunia, dan Raja Kaki Belakang muncul, membuktikan bahwa berita saya masih akurat. Karena itu, kita secara alami harus menerima hadiah besar Zheng Yanzong ini. Zhong Yan tersenyum dengan janggut. Zheng Yanzong bahkan mungkin tidak tahu bahwa King Yun telah dikendalikan oleh kita. Ini adalah keuntungannya. Awak dikirim dan mengejutkan mereka. Mulailah bersiap, biarkan mereka datang dan pergi, Ye Chen segera memerintahkan. Itu bagus untuk dikatakan baik. Kerumunan bubar, dan semua penggemar penuh dengan musuh, dan tentara di sekitar 9 hals adalah perang yang tiada banding. Adegan itu benar-benar luar biasa. Senior Zhongli, kamu tetap di sini. Ye Chen segera mengirim suara ke Zhongli. Mendengar itu Zhongli, yang sudah mengangkat kakinya, segera berhenti. Ketika semua orang pergi, Zhongli menatap Ye Chen dan tersenyum, apakah ada tugas lain untuk saya? Itu wajar. Ye Chen tersenyum. Pergi untuk memilih yang terkuat yang menurutmu dapat diandalkan. Begitu King Yun memulai perang, dia akan mengambil tahta yang gemuruh dan memenangkan Aula Divisi ke-9 Sekte Zhengyang, dan menjaga transmisi kosong di sana. Arai, ini adalah pendekatan 2 cabang. Zhongli tidak bisa menahan senyum. Tentu saja kamu harus melakukan keduanya. Ye Chen memutar lehernya dengan keras. Begitu perang King Yun dimulai, itu menunjukkan bahwa kita akan bertarung dengan Zheng Yanzong. Setelah 2 perang ini, Zheng Yanzong tidak akan ada lagi. Mengerti? Serahkan itu padaku. Zhongli segera menepuk dadanya dan berjalan ke arah luar. Hah! Setelah Zhongli pergi, Ye Chen mengeluarkan napas dalam-dalam, dan kemudian pergi keluar. Segera, dia melihat 4 bayangan Cina. 2 di antaranya adalah Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu. Mereka tidak kembali ke keluarga, tetapi hidup di puncak Giok. Adapun 2 bayangan Cina yang tersisa, mereka juga tidak bersalah dan cemerlang. Seperti peri, kecantikan dingin seperti es. Lihatlah lebih dekat, bukankah mereka Luosi dan Suan Nu dari Danceng? Kapan kamu datang? Ye Chen menatapnya dengan ekspresi kaget dan berjalan. Ye Chen, melihat penampilan Ye Chen, Luosi,
yang masih mengikuti Guan Yueran, segera berlari, 2 atau 3 kaki jauhnya, dan terbang langsung ke pelukan Ye Chen, matanya masih berkaca-kaca. Ya, saya pikir kamu sudah mati. Xiao Luoxi menangis seperti tetesan air mata. Ini mungkin pertama kalinya sejak kematian palsu Ye Chen, dia begitu dekat dengan Ye Chen, semuanya seperti dunia yang terpisah. Aku hidup dengan baik. Wajah memerah Ye Chen memerah, dan Susi terlalu sulit untuk bernapas. Swinger, di sini, Sang Guan Yuer menatap Ye Chen dengan ganas, dan udara masih penuh dengan cuka yang kuat. Di sampingnya, Sang Guan Hanyu dan Xuan Fei tidak terlihat sangat alami. Tuan, ini seorang wanita lain. Ketika suasananya memalukan, sebuah suara lembut terdengar, dan Xiao Luoxi melompat-lompat, diikuti oleh seorang wanita di Xingyi, tertegun dengan hati-hati, bukankah Biou? Xian, jangan gelisah. Ye Chengan terbatuk, melirik Biou dan Xuan Nu yang datang, dan melirik Xuan Nu dan Sang Guan Yuer lagi, dan dia sangat ragu apakah mereka sedang mendiskusikan oke. Aku sudah lama tidak melihatmu. Biou sopan, dan dia sepertinya mengenal Guan Yuer, Sang Guan Hanyu, dan Xuan Nu, dan berkata secara seremonial, tetapi ketika dia melihat Xiao Luoxi yang masih memegang Ye Chen, kemudian ekspresinya menjadi aneh. Sepertinya Yun Feng tidak begitu hidup untuk waktu yang lama. Kata-kata Chu terdengar, Chu Linger keluar dari Yun Fei Pavilion dan menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Ini cukup hidup, Ye Chen tersenyum. Aku juga secara khusus menyiapkan tempat tidur besar, Si Yan menyeringai, dan menjentikkan ranjang besar, yang merupakan ranjang besi asli, dan membanting ketika mendarat. Ketika saya melihat tempat tidur besi besar ini, tidak hanya Ye Chen, tetapi bahkan Chu Linger, Yuko tidak bisa membantu tetapi sedikit membengkak. Saya tidak berbicara sebentar, saya benar-benar tidak tahu bahwa Si Yan benar-benar tidak bersalah, masih sengaja lucu. Tiba-tiba, adegan itu hening, masing-masing ekspresi indah. Dengar, aku berkata bahwa kamu masih tidak percaya, kamu pasti cantik, apa kalian semua ada di sini? Setelah 3 atau 5 detik, keheningan pecah, dan itu datang dari pintu masuk, dan keempat pelacur saling berpelukan. Lari, tak perlu dikatakan empat pelacur Xie Yun, Xiong Er, Huo Teng dan Situnan. Wow, tempat tidur yang sangat besar. Xiong Er datang, dan tangan kecil yang gemuk menepuk-nepuk tempat tidur besi besar yang diambil oleh Xian. Pemeriksaan visual, tidur lebih dari selusin orang bukanlah masalah, kata Xie Yun dengan wajah serius. Yang utama itu kuat, kata Horten, tidak lupa memukul palu yang berdebar. Tidak ada rasa, Situnan melirik ketiga pria dengan tatapan menjijikkan, dan kemudian datang ke Ye Chen dengan tatapan serius. Pertama, dia melirik Luoxi yang jatuh di lengan Ye Chen. Amplop itu diberikan kepada Ye Chen, dan jelas bahwa 3 karakter besar ditulis pada paket, He Huan San. Gunakan dulu, tidak cukup. Situnan menepuk pundak Ye Chen dengan penuh arti. Ayo, Luoxi, pergi ke samping dan berdiri sebentar. Ye Chen mendorong Luoxi dari lengannya seperti tidak ada apa-apa. Kemudian, Situnan, yang masih berdiri di tanah pada saat terakhir, berbaring di tanah dalam sedetik, dan bahkan Xiong Er, yang tidak jauh dari sana, ditawan, dan itu adalah makanan keras di lantai. Sejujurnya, dia sudah lama ingin melakukan ini, dan Xian telah berubah dari menjadi anak yang baik menjadi sangat licin. Keempat pelacur ini memiliki andil, murid yang baik, dan kamu Huo menjadi gadis yang buruk. Ye Chen tidak bermain ringan atau berat, dan jeritan empat juga berteriak. Yang paling aneh bukanlah ini, tapi setelah beberapa saat, Ye Chen membagi pak akasia besar menjadi 4 bagian, dan menjejalkannya ke dalam mulutnya. Pada akhirnya, saya melihat 4 pelacur terbang keluar dari puncak jade, dan busurnya indah. Chapter 807. Setelah melemparkan 4 pelacur dan terbang keluar, Ye Chen menepuk telapak tangannya. Namun, suasana di tempat itu masih canggung, tempat tidur besi 10 kaki di depan mereka bukanlah tatapan umum. Tempat tidur ini bagus. Luoxi menghapus air matanya, dan berkata bahwa dia tidak lupa menepuk tempat tidur besi, dan kemudian memandang Ye Chen, dan kedua matanya yang besar menyelesaikan bentuk bulan sabit. Ye Chen, aku akan tidur denganmu di malam hari oke. Aku sudah terbiasa tidur sendirian, Ye Chen batuk. Itu tidak baik, ini lebih hidup. Luoxi mengedipkan matanya dan tersenyum, dan ada Sister Xuan Nu, Sister Biou, Sister Yuer, Sister Han Yue, kami. Sebelum kata-kata Luoxi diucapkan, dia ditutupi oleh gadis misterius di belakangnya. Gadis kecil itu benar-benar tidak berbicara dengan luar biasa, tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang gadis misterius, Biou, dan Sangguan Hanyu, bahkan Sangguan kuno dan menakutkan. Pipi Yuer memerah, begitu banyak orang tidur di tempat tidur, tidak heran kalau mereka tidak sibuk. Dan aku, Xian juga bergegas masuk untuk bersenang-senang, dan berkata tanpa ragu, dia menatap Chu Linger, dan Tuan Chu Ling. Xian, semakin kau bicara, semakin tidak konyol dirimu.
Culinger terperangah dengan kalimat ini, pipinya pergi ke arah Yunui dengan panas, dan dia menatap Ye Chen sebelum pergi. Dan, bukan itu yang aku katakan. Ye Chen mengguncang sudut mulutnya. Aku tidak mengakuinya, itu yang kau pikirkan. Sangguan Yuer melirik Ye Chen dengan keras. Bicara omong kosong, saya sangat berbelas kasih. Aneh rasanya mempercayaimu. Ya, senang untuk mempercayainya atau tidak. Ye Chen menunduk, mengetahui bahwa suasananya aneh, dan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan, menatap Biyu, bagaimana status ayah dan kaisarmu. Mundur, Bi Anda berbisik, tetapi warna merah di pipinya tahan lama. Ayah kaisar. Setelah mendengar dua kata ini, mata beberapa orang terfokus pada Biyu. Saudari Biyu, kamu juga seorang putri Fana. Si Yan berkedip dan menatap Biyu dengan mata besar. Ayahnya adalah Raja Pedang legendaris. Mengetahui keraguan semua orang, Ye Chen hanya menjawab untuk Biyu. Sepatah kata darinya membuat mata orang-orang yang hadir tiba-tiba berbeda. Mata Biou telah berubah. Jika Ye Chen mengatakan sebaliknya, aku khawatir mereka tidak tahu kapan mereka tahu rahasianya. Ayahku pernah mengatakan itu hanya kesia-siaan. Biyu tersenyum pada pandangan semua orang yang heran. Itu bukan nama yang salah. Sangguan Yuer menghela nafas dan berseru, aku sudah lama mengenalmu dengan Suster Biou. Aku tidak tahu ayahmu adalah Kaisar Dao, itu membuatku takut. Belum terlambat untuk tahu. Kemarilah, bantu kamu membuka Danhai dan Senhai. Sementara Biyu dan Sangguan Yuer sedang berbicara, Ye Chen memanggil Xian Huo Tao, Tian Lei Tao dan Danzu Dragon Soul, dan targetnya itu Suan Nu dan Luosi. Danhai dan Senhai juga bisa dipaksa untuk membuka. Suan Nu dan Luosi tertegun. Segalanya mungkin. Ye Chen tersenyum, duduk. Mungkin menyakitkan untuk tetap diam. Dikatakan bahwa meskipun Luosi dan Suan Fe tidak mempercayai wajah mereka duduk di sana di tempat, kemudian mengambil napas, menutup mata sedikit, dan suasana hati mereka menjadi damai pada saat yang sama. Segera, jiwa naga Danzu, Xian Huo Tao, dan Tian Lei Tao maju satu demi satu, masing-masing melakukan kekuatan magis, dan pipi Suan Fe dan Luosi tampak menyakitkan, dan wajah mereka menjadi pucat pada saat yang sama. Di sini, Ye Chen melirik Suan Fe dan Luosi, dan mengarahkan pandangannya pada Sangguan Hanyu dan Biou. Anda memiliki darah khusus dan tinggal di Heng Yuezong dalam waktu dekat. Yang terbaik adalah tidak keluar. Inilah sebabnya ayahku memintaku untuk datang ke Heng Yue bersama Yuer, Sangguan Hanyu berbisik. Ya, dibandingkan dengan keluarga Sangguan, Heng Yuezong masih lebih aman. Ye Chen tersenyum. Jika paman dan pamanku ada di sisiku, aku mungkin sudah dibawa pergi. Biyu mengatakan sebuah rahasia, aku bisa dengan jelas merasakan ada kekuatan tak dikenal yang menatapku, lebih tepatnya datang dikatakan sedang menatap garis keturunan khusus saya, tetapi hanya karena kekuatan pamanlah ia tidak melakukan tindakan apapun. Hati-hati, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan memikirkan pertemuan Jining Suang. Untuk beberapa tujuan, Raja berani memindahkan bahkan orang bijak dari Sekte Zhengyang, dan tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Selain itu, ini hanya raja-raja. Di masa lalu, orang kuat berdarah yang ditemui oleh Sangguan Hanyu di masa lalu, ditambah Biyu berkata, Dacu ini benar-benar memiliki lebih dari satu kekuatan kuno mengumpulkan darah khusus, seperti untuk tujuan mereka, meskipun kali ini saya tidak tahu, tapi tidak baik untuk tahu dengan pantat saya. Segera setelah pertempuran King Yunzong, aku harap kita bisa berpartisipasi. Sangguan Hanyu menatap Ye Chen penuh harap. Jika kamu tidak berkata, aku akan membiarkan kamu berpartisipasi. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai, kamu semua adalah gadis-gadis kebanggaan surgawi, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa baptisan perang? Hah. Ketika beberapa orang berbicara, Suan Nu dan Luosi dibuka keluar dari Danhai, dan kemudian kultivasi mereka maju ke surga pertama di langit. Waktu berikutnya untuk membuka Senhai adalah waktu yang lama, karena melibatkan jiwa, jadi Danzu Dragon Soul tidak berani melangkah terlalu jauh, lagi pula, mereka tidak sama dengan Culinger. Itu tidak akan selesai untuk sementara waktu dan setengah. Ye Chen akhirnya melirik Luosi dan Suan Nu, melompat ke Huixin Stone, dan kemudian duduk bersila di atasnya, perlahan-lahan menutup matanya. Dalam 2 hari terakhir, ia telah maju terlalu cepat dan perlu waktu untuk konsolidasi. Ia juga memiliki perasaan kacau, ia juga hanya menghargai bulu, juga membutuhkan waktu untuk melanjutkan pencerahan, tekanan dari luar membuatnya berani untuk tidak merasakan sedikit pun. Kendur, di tempat kejadian, karena dia memejamkan mata dan bermeditasi, dia menjadi sedikit pendiam, Luosi dan Suan Nu sedang mengemudi Senhai, dan Biyu yang tersisa, Sangguan Yuer, dan Sangguan Hanyu bosan. Mereka semua duduk dengan dagunya di sana, bertanya-tanya apa. Itu adalah Xiao Xian, dan awan terbentuk sederhana, duduk di atasnya, dengan 2 tangan kecil memegang dagunya, sepasang mata besar berkedip pada Ye Chen. Betapa anehnya gadis kecil itu. Tidak jauh, Sangguan Yuer tampak sedikit aneh. Dia adalah murid yang diterima Ye Chen ketika dia pergi ke Zhao Guo untuk melakukan tugas itu. Biyu tersenyum. Aku mendengar bahwa dia adalah gadis kecil yang sangat berbakat,
lebih tinggi daripada siapapun yang pernah kutemui, dan pencapaian masa depannya tidak pernah di bawah Ye Chen. Kali ini benar-benar luar biasa. Sang Guan Hanyu menarik napas dalam-dalam, memandang Xiao Xian, matanya bersinar dengan makna yang dalam, begitu banyak garis keturunan spesial, begitu banyak orang berbakat, kehidupan ini, ditakdirkan untuk menjadi era bintang terang. Kalian berdua berkata padaku, Sang Guan Yuer di samping memikirkan hal lain, Zhao Guo. Setiap kali dia berbicara tentang kata-kata Zhao Guo, dia tidak bisa tidak memerah beberapa ingatan. Dia dan Ye Chen bertemu di Zhao Guo, dan pertama kali mereka bertemu adalah pertemuan yang jujur, tanpa pakaian. Waktu berlalu dengan lambat. 3 jam kemudian, Luo Xi dan Xuan Nu bangun dengan kejutan di wajah mereka, membuka Danhai dan Shenhai, dan mengembangkan kultivasi mereka. Hal ini harus dikatakan sebagai prestasi yang mulia. Namun, Ye Chen masih belum bangun, 1 lebih dari selusin jam. Selama periode ini, Heng Yue, Yan Huang, dan orang-orang kuat dari berbagai keluarga besar terbang bola-balik. Para biksu juga secara diam-diam mengirim, tujuannya adalah Qin Yunzong. Pengepungan terhadap tentara Zheng Yangzong berjalan dengan tertib. Saya tidak tahu kapan langit mulai gelap, dan Heng Yue Zong yang berisik perlahan menjadi tenang. Hah, di atas batu Huixin, Ye Chen, yang duduk dalam kerutan, sedikit mengernyit, perlahan membuka matanya, dan melihat ke bawah sadar ke sisi Heng Yue Zong. Di seberang pesona 9 lapis Heng Yue Zong, ia melihat sosok mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam berdiri di sana. Pada saat ini, ia melihat ke dalam Heng Yue Zong, dan mata keduanya masih terhuyung-huyung. Kenapa lari kembali lagi? Ye Chen tampak aneh, bangkit tanpa sadar, melangkah di kekosongan, dan berjalan keluar. Chapter 808, Emperor sesegera mungkin, langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di bawah malam yang diterangi sinar bulan, sesosok samar berdiri di puncak gunung di luar Heng Yue Zong, hitam, jubah hitam berkibar tanpa angin, fitur yang hampir sempurna terlihat begitu indah di malam yang gelap. Orang ini, sedikit akrab ketika Anda melihat dari dekat, lihatlah, bukan Jining Xuang yang merupakan teman wanita. Malam ini, dia sedikit berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, dia seperti peri yang hidup di dunia selama 9 hari, dia berkulit putih dan menang, dan dia tak bernoda pada saat ini. Teman wanitanya masih terlihat seperti seorang sarjana, tetapi dengan gaun hitam, dia acuh tak acuh yang tak terlukiskan. Seperti pembunuh berdarah dingin, aku terkejut kamu muncul di sini. Segera, suara jangkrik terdengar, dan sebelum suara itu jatuh, sosok buram membeku, dan Ye Chen datang perlahan. Kamu benar-benar guru Heng Yue. Jining Xuang tampak tenang, tetapi cahaya mata yang indah menjadi kabur. Kamu datang jauh-jauh, bukankah kamu sudah mendiskusikan ini denganku? Ye Chen berhenti sedikit di luar Sanzang, tersenyum pada Jining Xuang. Karena kamu bosan dengan dunia ini, mengapa kamu kembali? Atau berkata, kamu mereka datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saya. Petik 2. Kau benar. Jining Xuang sedikit membuka bibirnya, suaranya ringan dan acuh tak acuh, dunia yang damai membutuhkan jalan setapak yang penuh dengan darah dan tulang. Jadi apa? Ye Chen Rao menatap Jining Xuang dengan penuh minat. Aku berharap melihat kedamaian, Jining Xuang berbisik, dan berkata bahwa dia menutupi pipinya dengan topeng dingin. Untuk alasan ini, aku juga ingin menginjak tulang-tulang darah, dan juga menanggung hinaan kuno. Petik 2. Sekarang Jining Xuang membuatku merasa sangat aneh. Mata Ye Chen tidak menyipit, dan kata-katanya datar. Aku tidak tahu mengapa, situasi ini membuatku merasa sedih, bukan untuk masa lalu, tetapi untuk dunia ini. Kekeruhannya, membuat jalan yang tampak mulia ini penuh dengan bekas luka. Petik 2. Jining Xuang tidak mengatakan sepatah kata pun. Mungkin dari saat dia mengenakan topeng, dia sudah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Dia bukan lagi wanita suci es dan kemurnian, tetapi orang berdarah dingin yang hidup di bawah topeng. Melihat keheningan Jining Xuang, Ye Chen tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Yang pertama berbalik dan menuju ke Heng Yue Zong. Baiklah, malam ini, aku akan menjadi pemandu wisata gratis dan menunjukkan kepadamu untuk mengunjungi Heng Yue Zong. Di belakangnya, jubah Jining Xuang berkibar dan dia mengikuti dengan tidak tergesa-gesa. Bagian belakang matanya tidak lagi kabur seperti sebelumnya, tetapi tidak pernah sejelas sekarang, karena sekarang dia telah mengikuti jejaknya. Heng Yue Zong di tengah malam begitu hening sehingga semuanya begitu damai dan semuanya begitu damai. Ini adalah Xiaoling Yuan. Ketika berjalan di tangga batu, melewati Xiaoling Yuan, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berhenti dan menatap Xiaoling Yuan yang sepi. Dia tidak bisa menahan senyum, aku dikeluarkan dari Zheng Yang tahun itu. Zong, sudah lama sejak saya menjadi murid Heng Yue, saya tinggal di sini. Petik 2. Jauh di malam hari, mengapa kita tidak melakukan sesuatu yang disukai pria dan wanita? Ye Chen membuka mulutnya, tetapi mengucapkan kalimat seperti itu. Kalimat ini bukan apa yang saya katakan, dengarkan saja, jangan menganggapnya serius. Ye Chen tersenyum, mengambil langkah lain, dan menginjakkan kaki di tangga batu.
Ceritakan sebuah rahasia, saya telah berada di Zhengyangzong sebelum 3 kasus. Di daerah terlarang, saya telah melihat jiwa naga kuno Taiksu dari Sekte Zhengyang, meninggalkan 9 avatar, jadi ketika menghadapi Anda, saya memiliki aliran roh bumi yang stabil untuk ditambahkan. Petik 2. Bisakah aku berpikir ini curang? Kata-kata Jining Xuang lembut dan mengikuti di belakang Ye Chen, tapi ada kilatan kejutan di mata Mei Mei. Jika Ye Chen tidak mengatakannya, dia tidak akan tahu. Tentu saja ini curang, kalau tidak aku tidak akan beruntung memenangkanmu. Di depan, Ye Chen batuk. Kamu memang lebih baik dari aku. Itu tidak penting. Ye Chen mengangkat bahu sambil berjalan. Tapi aku masih perlu menjelaskan beberapa hal. Kalimat yang baru saja diucapkan adalah apa yang dikatakan jiwa Zhengyang Song Taiksu Gulong. Aku tidak ingin membawa pot hitam ini, meskipun saya seorang pria, saya masih sangat dapat diandalkan pada saat-saat kritis. Petik 2. Jika kamu mau, aku bisa melepas pakaianku kapan saja. Jining Xuang secara langsung menyela kata-kata Ye Chen, dan nadanya polos dan datar, hampir tanpa emosi. Hari ini, kamu benar-benar membuatku melihat. Langkah Ye Chen berlanjut, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Meskipun dunia ini keruh, itu tidak tertahankan seperti yang kamu kira. Ini Jining Xuang, dan kamu harus bangga. Kuharap Jining Xuang di belakangku penuh kasih sayang, bukan boneka yang tidak peduli pada diriku sendiri. Petik 2. Kamu tidak tertarik mengobrol seperti ini. Jining Xuang diam, tetapi bajingan Taiksu Gulong berbicara, dan itu diucapkan melalui Ye Chen. Aku ingin mengatakan bahwa tempat itu baik sebelumnya, tempat yang baik untuk bercinta, Taiksu Gulong berbisik. Gadis kecil, aku bersungguh-sungguh. Melihat Ye Chen mengabaikannya, Taiksu Gulong memandangi Jining Xuang melalui pandangan Ye Chen. Aku dapat mengatakan kepadamu sangat bertanggung jawab, jika kamu memiliki anak, sudah pasti untuk generasi berikutnya, saya pikir Anda perlu menemukan tempat untuk bertukar perasaan dengan generasi berikutnya. Anda bisa melakukannya tanpa melepas pakaian Anda. Petik 2. Yah, aku tidak melihat 3 puncak itu. Ye Chen dan Jining Xuang mengabaikan kata-kata Taiksu Gulong. Di sebelah kiri adalah Tianyang Peak, di sebelah kanan adalah Diang Peak, dan di tengah adalah puncak Renyang. Itu adalah 3 puncak utama gerbang luar Heng Yue Song. Ye Chen berdedikasi, tetapi pemandu wisata yang berkualifikasi. Ketika Gulong mengobrol, dia memperkenalkan Jining Xuang satu persatu. Ketika saya pertama kali datang ke Heng Yue, tidak satu pun dari 3 puncak utama menginginkan saya. Tidak mungkin. Siapa yang meminta saya untuk membuatnya rendah? Ye Chen mengangkat bahu dengan santai dan pindah. Di belakangnya, Jining Xuang tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya meliriknya, dan mengikuti jejak Ye Chen lagi. Feng Yuntai, aku tidak tahu kapan Ye Chen berhenti lagi, menunjuk ke beberapa medan perang besar tidak jauh. Ini adalah tempat yang baik. Ketika saya pertama kali tiba di tahun ini, saya tidak meninggalkan banyak pertarungan. Itu buruk saat itu. Tidak ada uang yang dihasilkan dari platform situasi ini. Petik 2. Itu pavilion roh. Adapun apa yang kamu lakukan, kamu harus tahu bahwa itu tidak berbeda dari Zhengyangzong. Itu adalah Commandment Hall. Ye Chen Yao menunjuk ke aula pesta yang megah. Aku tidak datang ke sini tahun itu dan hampir membunuh seseorang. Yin Ziping adalah murid pertama di sini. Pavilion Lingdan, kediaman Penatua Sufu, dapat dianggap sebagai master alkimia yang mencerahkan saya. Aula penegakan hukum, kebun roh, pavilion Qiankun. Ye Chen terus berjalan, dan setiap kali saya pergi, saya akan memperkenalkan beberapa kepada Jining Xuang. Namun, Jining Xuang di belakangnya benar-benar seperti ceroboh, diam sepanjang jalan, beberapa hanya mengikuti dengan tenang di belakang Ye Chen, dan setiap kali Ye Chen memperkenalkan tempat, dia akan memberikan pandangan diam, seolah-olah dia bisa berada di tempat ini. Lihat sosok Ye Chen. Sepanjang jalan, tidak ada yang lain selain kata-kata Ye Chen. Ye Chen Zen seperti pemandu wisata gratis, berjalan dalam lingkaran, keduanya hambar. Setelah melewati pintu luar, keduanya datang ke pintu dalam. Seperti pintu luar, Ye Chen didedikasikan untuk memainkan peran sebagai pemandu wisata. Dia akan berbicara dan memperkenalkan di mana saja. Selama periode ini, ada juga murid-murid yang rajin duduk di batu giok untuk berlatih meditasi, menyaksikan keduanya lewat, dan tidak bisa tidak menggaruk kepala mereka untuk mengungkapkan kesedihan. Keduanya seperti hantu di tengah malam, yang sedikit menakutkan. Itu puncak Tianshuan, gunung terbesar Heng Yue. Ye Chen berhenti lagi, menunjuk ke gunung Tianshuan yang menjulang tinggi. Ye Chen, tidak ada kesalahan beberapa murid dan penatua di Zhengyangzong. Jining Xuang akhirnya berbicara, menatap Tianshuan Feng, tetapi dia berbicara tentang topik lain, kata-katanya sangat lembut, nadanya penuh harapan. Bisakah Anda menjaga mereka tetap hidup ketika Sekte Zhengyang dihancurkan? Petik 2. Mendengar langkah Ye Chen sedikit tertunda, tetapi segera kembali normal, dengan sedikit senyum, jujur, Anda tidak punya modal untuk bernegosiasi dengan saya. Namun, saya suka bakat, Ye Chen melanjutkan, Anda adalah bakat pribadi,
dan Anda adalah bakat yang tiada taranya, jadi Anda memiliki hak untuk berbicara, dan saya harus mendengarkan kata-kata Anda. Terima kasih. Jining Xuang menarik nafas panjang. Apakah ada sesuatu yang ingin saya tanyakan? Hanya hari ini, saya memberi Anda hak istimewa ini dan tahu segalanya. Ye Chen berkata, tidak lupa untuk mengambil rumput roh dari pinggir jalan, dan menghirup elemen roh di dalamnya langsung. Di dalam tubuh. Apakah kamu membenciku? Jining Xuang berhenti sedikit, memperhatikan Ye Chen kembali dengan tenang. Aku tahu kamu akan menanyakan ini. Ye Chen juga berhenti, dan jika tidak ada yang terjadi, dia membungkuk dan mengendus bunga roh, tertawa kecil, sepertinya aku masih mengenalmu, dan untuk rahasiaku, kamu tampaknya tidak terlalu peduli, tetapi pada saat ini, pertanyaan Anda tampaknya tidak masuk akal, dan saya sudah memberi Anda jawaban dalam 3 kontes. Tidak ada yang tahu Anda lebih baik dari saya, dan tidak ada Anda mengenal saya lebih baik daripada Anda. Apa yang harus Anda ingat dan apa yang harus Anda lupakan? Anda tahu mengapa repot-repot bertanya. Petik 2. Jining Xuang terdiam lagi, di bawah topeng. Dia menggigit bibirnya dengan giginya, dan ada ejekan samar di matanya yang indah. Pilih tempat tinggal, pilih apapun yang kamu inginkan. Di sini, setelah semua, Ye Chen mengambil bunga roh dan mengendus aroma bunga itu dengan keras. Kemudian dia melihat ke arah Jining Xuang yang sunyi. Di mana kamu tinggal? Aku tinggal, kata Jining Xuang, dan kemudian berbalik sedikit ke arah Yun Feng. Aku berkata, tidakkah kamu ingin mengubah tempat lain? Ye Chen bergegas untuk menindaklanjuti, Yun Feng sudah cukup bersemangat, Jining Xuang akan lebih hidup daripada yang dia pikirkan. Beri aku hutan bambu, aku tidak akan mengganggu siapapun, tidak ada yang akan tahu bahwa aku Jining Xuang. Langkah lambat dan berirama Jining Xuang tidak berarti berhenti. Aku menemukanmu begitu sadar untuk pertama kalinya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya lalu mengikuti. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.